Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di Titus pasal yang kedua. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dan dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan pemitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang lebih baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal untuk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dan dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal yang mulia memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan, yang penuh pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita baca di dalam Amos pasal yang keempat. Dengar firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum minuman. Tuhan Allahmu telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan berhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelianmu pada waktu pagi, dan persembahkan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi.
dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di sela kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan dan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon jaitunmu. Demikian habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Kita juga akan baca di Yehezkiel pasal 44. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup, lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka, dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan sarapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gedung dan akan keluar dari situ. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya, dan perhatikan baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak
dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat demikian kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya di dalam tempat kudusku. Merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu, dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Jodak yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikian firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam penyelenggaraan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian
mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh meminum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku, dan menguduskan hari-hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan, kakak adiknya laki-laki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pentahiran ia harus menghitung 7 hari, dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapusan dosanya. Demikian firman Tuhan, mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya, dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan korban penghapusan dosa dan korban penebusan salah mereka yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas jangan dimakan oleh imam-imam. Dan juga kita akan baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesiskal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesiskal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan menjadi mati juga.
Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah perkemahan, lalu makan dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergi mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergi mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja, apalagi kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu kepada istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya sendiri seluruh kalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seluruh suruhan dan menceritakan
hal itu kepada mereka. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesiskal, dan 2 sukat jelai berharga sesiskal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadilah juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesiskal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesiskal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa dan hanya daripadanya. Demikian terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua.